kontrol dan bergerak secara bersamaan. Jadi yang saya sampaikan kemarin, jangan stop ball gitu. Jadi sambil menjemput bola, nanti bisa kita teruskan ke depan atau kita rubah arahnya. Itu akan membuat lawan kehilangan momentum posisi gitu, terlambat. Makanya banyak kemarin contoh video itu dengan satu soul control lawan lewat. Jadi nggak perlu gerakan dribble yang macam-macam, ya. Tapi itu pentingnya melakukan kontrol soul dengan bergerak bersamaan. Oke, ini video-videonya situasi kontrol soul dalam pertandingan. Ya. Ini juga untuk menghindari pressure lawan ya. Kalau kita stop akan gampang lawan press kita. Ya, langsung arahkan ke ruang kosong. Ya, contoh take the ball sebutan sekarang atau menjemput bola. Ya, dengan satu geseran bola bisa shooting, satu geser sol bisa shooting, bisa passing. Itu tujuannya, bergerak bersamaan. Ya, ini contoh yang ketika attack the ball untuk finishing ya di area 10 meter, kontrol sol, jemput, shoot. Nah, ini susah diantisipasi sama lawan nih. Dia baru berhenti, kita udah maju, lanjutin. Nah, cuman butuh teknik yang bagus ya untuk kontrol dalam situasi bergerak gitu. Nah, ini sambil berlari kecil, tapi bola datang dijemput sama dia, arahkan ke space kosong. Ya, nah gampang tuh ya kontrol begitu ya, sambil lari dikasih tiba-tiba kita solve. Banyak yang bolanya ketinggalan. Maka kita butuh latih pemain kita nih untuk terbiasa melakukan situasi kayak ini. Ini yang buat pivot. Ya, satu sentuhan solve udah bisa buat eksekusi finishing. Ya, ini yang change direction tadi ya, kontrol solve untuk change direction, merubah arah. Contoh, badannya ke sana, bola di sana, tiba-tiba dirubah arahnya sama dia. Ya, ini sangat efektif juga nih untuk pemain flank terutama. Ya, change direction, merubah arah. Ya, ini kontrol soul yang take the ball juga tadi yang saya bilang sambil kontrol untuk melewati lawan. Ya, lawannya baru sampai, dia dribble ke depan. Ya, ini gambaran untuk kontrol soul. Yang kedua ada bola lob atau umpan lambung. Ya, lob ini nggak cuma yang long ball ya, chip pendek pun termasuk lob kita sebutnya di futsal. Ya, keunggulannya untuk mengirimkan umpan pendek atau panjang yang akurat melewati pemain bertahan. Ya, ini penting nih. Kalau kita main bawa-bawa terus saja, lawan gampang intercept nanti. Jadi punya variasi. Berguna untuk keluar dari ruang yang sempit. Ya, di press ketat, kita bisa chip, bisa kita long ball. Terus sulit untuk dicegat atau diintercept. Ya, tapi butuh teknik yang bagus. Dilatih, dicoba untuk pemain kita. Ya, banyak variasi passing untuk lobnya. Contoh jarak pendek, ya, lob jarak pendek. Ya, congkel lah, kita dicongkel. Yang lob jarak jauh. Ya. Kalau jarak jauh, kalau bisa di arah jalur larinya ya, jangan pas orang. Kecuali posisi kayak pivot, itu emang pas orang. Tapi kalau lagi lari, taruh di depannya lah, misalnya sedikit daerah lah, kalau bahasa kita bola daerah sedikit gitu. Jadi
Jadi ketemu nanti titik temunya bola dan pemain yang lari. Ya ini contoh. Di sini gambarnya ke sini, di belakang lawan. Ya langsung ketemu, satu sentuhan buat ke depan. Ya contoh bola lawan ini akan ketinggalan juga kalau bolanya akurat. Ya. Ya, situasi lopas dalam situasi yang berbeda. Lihat, diagonal. Nah, langsung sampai peluang gol. Ya, ini dalam situasi yang terjepit ya, tadi bilang terjepit tuh. Sempit, nah kita angkat sampai ke teman. Jadi yang sekarang paling banyak digunakan situasi ini nih, koneksi antara angkor dan flank. Kerja dua orang itu aja udah bisa melewati defender langsung tuh. Ya, pandangannya melihat ada space yang diciptakan, angkat bolanya. Ya, ini tergantung dari jarak lawan ini juga ya. Kalau di jarak jauh begini, kita bebas banget untuk angkat nih, enak nih. Jadi ditunjang dari kemampuan melepaskan dirinya juga gitu. Ya, bergeser tadi bisa dapat space, bisa angkat bola. Ya, kasih daerahnya tuh, kasih depan di jalur lari dia. Ya, itu untuk situasi passing lob. Ya, terus ada passing dengan kaki luar. Ya, ini juga sekarang sering digunakan untuk melepas ini dari penjagaan lawan. Sambil passing, sambil lari, kita deketin lawannya justru. Ya, jangan takut. Justru kita deketin lawan, kita passing dengan kaki luar, kita pergi. Ya, tujuannya untuk situasi tendangan bebas misalnya, jadi lawan nggak siap, nggak nyangka, terus tipuan atau penyamaran. Nah, keuntungan juga setelah melakukan passing tidak mempengaruhi langkah. Jadi istilahnya sambil saya dribble bola, saya mau passing ke sana, ini lawan, saya deketin, tak, saya pergi. Ya, dibanding saya deketin, saya passing dulu ke sini. Nah, ini butuh waktu lagi, nggak kurang efisien lah. Ya, karena saya bicara mau ke depan, kecuali saya passingnya ini untuk mundur lagi. Ya, tapi kalau saya ke depan, justru saya ancam, saya kasih efek lah, bola efek dengan kaki luar, saya tinggalin dia. Cenderung dia akan ketinggalan, karena dia butuh waktu untuk berputar. Saya udah tinggal lurus ke depan. Ini tujuan penggunaannya dalam situasi pertandingan. Ya, kita sertakan video-videonya juga. Ya, badannya madep sini, tapi bola bisa ke depan. Orang nggak nyangka tuh. Ya, ini contoh yang dribble mendekati lawan, terus dia pergi. Nah, dia menang start, lihat. Ya. Justru dideketin lawan. Nah, tiba-tiba dia pergi. Deketin. Nah. Ini yang istilah protagonis ini ya, kita menekan lawan, membuat lawan mundur. Kalau dulu kita mainnya suruh pemain jauh-jauh dari lawan, jauh-jauh. Nah, ini nggak maju-maju kita. Sekarang justru harus menekan, paksa dia turun ke daerahnya. Ya, nggak perlu merubah badan ya, tetap badannya madep depan, tapi bisa passing. Kayak gini juga, badannya lurus, tapi bolanya
bisa dipindahkan. Ya ini nggak gampang nih, kelihatannya enak. Dalam permainan banyak kepotongnya kalau nggak bagus eksekusinya. Ya harus kita latih ya. Biasakan pemain kita berani melakukan ini.